Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Yang saya muliakan para masyayikh Pondok Pesantren Termas, wabil khusus Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, Kiai Haji Lukman Haris Dimyati, serta narasumber kita, Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Abdul Ghafur Maimun, para hadirin yang hadir pada acara siang hari ini dari Ormas Islam maupun dari pengurus NU, perwakilan pondok pesantren, para guru, serta beberapa santri Ma'had Ali. Insyaallah semuanya yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas kehormatan saya bisa hadir ke Pondok Pesantren Termas ini, pondok tua, pondok sepuh yang hari ini atau dalam minggu ini memperingati 2 abad ya. Jadi pondok ini menurut saya punya unsur kesejarahan yang cukup kuat gitu dengan kami di Banten. Sebab Syekh Mahfud Termas itu dulu ngaji kitab Al-Futuhatul Makkiyah dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sanadnya itu ada. Itu kitab jarang-jarang dipakai ngaji, tapi Syekh Mahfud itu ngaji kitab Futuhatul Makkiyah dengan Syekh Nawawi. Ini diceritakan oleh Syekh Yasin Al-Padani. Begitu juga Syekh Abdullah dan Syekh Abdul Manan itu sekurun juga dengan Syekh Nawawi, kakek-kakek buyut kami di Banten. Karena kalau Syekh Mahfud itu murid ya, murid Syekh Nawawi, pada saat Syekh Nawawi ngajar Syekh Mahfud itu, hitungan saya itu Syekh Nawawi di awakhiri umri, yang pun sepuh, kira-kira 70-an ya. Malah sudah mendekati 80. Syekh Mahfud waktu itu sekitar 25-an ya. Kalau dengan Syekh Abdullah itu 1 kurun. Kalau dengan Syekh Abdul Manan, Mbah Abdul Manan itu senior Syekh Nawawi waktu ngaji dengan Imam Bajuri. Nah, hanya Syekh Abdul Manan lebih dulu ngaji dengan Imam Bajuri, baru Syekh Nawawi. Hari ini alhamdulillah saya dapat hadir di pondok yang bersejarah ini. Saya dalam satu ketika saat ditodong bicara di Rembang itu, saya sebut bahwa Jawa ini diberkahi karena banyaknya ulama yang Rabbani. Saya sebut pertama itu kebetulan ya, saya sebut mbah saya dari Banten. Babantanun dzunawawiyil ahmasi wa pacitan masyhuratun bitarmasi. Ya. Wal bangkalanu bil khalili dzil athar wa jombangun bihashimin qadistahar. Nanti sampai Rembang. Rembang itu yang masyhur Mbah Khalil Harun dan Mbah Zubair, mbahnya Gus Ghafur. Khaliluna jelu Harunar Rembani Kada Zubairu walidul Maimuni. Nah, hari ini
saya sampai ke Termas. Kalau ini kumpul kali Gus Lukman sudah lama ini. Tapi baru ini sampai Termas, kok lewatnya harus muter dulu ke Jepara itu loh, Masya Allah. Saya dengar Gus Ghafur ini muter dulu dari Sumeneb, Gus ya? Sumeneb, dari Sumeneb beliau ke sini. Nah, ini karena hormat daripada masyayikh kibar. Dan ini adalah gurunya para guru di NU. Jadi kita harus hormat ke sini. Hari ini kita hadir pada acara halaqah. Kalau tidak salah judul yang disampaikan pada saya itu Ijtihad Ulama NU di bidang politik. Nah, pertama saya ketika diadakan halaqah ini memang menulis ya sebuah risalah kecil gitu saya menyebutnya. Seingat saya sekitar 20-an halaman. Nah, saya menyebut tulisan itu dengan Dhawabitul Ifta atau Dhawabitul Bahth inda Nahdlatul Ulama. NU itu punya dhawabit dalam bahsul masail. Mustalahu bahsul masail, istilah bahsul masail itu adalah satu istilah yang khas di NU. Wa huwa fil haqiqah amaliyatul istimbat. Ya. Bahsul masail ya pada hakikatnya ya istimbat atau ya ijtihad. Walaupun itu secara jama'i. Saya ingin menyampaikan bahwa NU ini ulamanya mundu tarikhi bal qabla tarikhi ta'sisiha, sebelum didirikan ini Nahdlatul Ulama itu punya tradisi yang sudah ada lebih dulu, yakni bahsul masail atau ya ijtihad istimbat secara berjamaah. Sejak dulu, apakah itu nanti di bidang sosial, politik, termasuk di bidang ubudiyah, di bidang muamalah, ulama NU sejak dulu biasa bahsul masail, biasa berijtihad berjamaah. Saya sampai pada satu kesimpulan ketika tadi mungkin sudah dijelaskan oleh Ki Haji Abdul Ghafur, NU itu memutuskan setiap keputusan ya, baik itu keputusan masalah politik, masalah keorganisasian, masalah sosial, masalah muamalah, itu pasti punya landasan hukum. Jadi nggak sembarangan NU itu. Ada saja itu cantolannya. Bahkan dalam berorganisasi misalnya, ini saya cerita tapi sebenarnya ini kemarin saya sampaikan pada saat haul di Langitan, kebetulan ada Rais Am dan terkonfirmasi beliau mengiyakan. Jadi saya sampaikan di NU itu untuk nyusun pengurus saja, sebagaimana panjenengan tahu bahwa sekarang ini wakil ketua umum di PBNU itu ada 4. Saya kebetulan ya ditulis dalam urutan saja, kalau umur saya muda, ya. Ada yang lebih sepuh dari saya. Wakil Ketua Umum bidang keagamaan dan hubungan antar lembaga, itu saya ya. Ngurusinya ya RMI, LDNU, LBM, Falakiyah, kemudian Wakaf, kemudian apa lagi ya, saya jadi lupa ini ada 6. Ada 6 lah, pokoknya lembaga bidang keagamaan semua itu. Bidang syai'ul lillahi lahumul fatihah lah kira-kira. Lalu ada bidang pendidikan dan hukum, ada bidang ekonomi dan kebudayaan, lingkungan, ada bidang organisasi, ada 4. Satu ketika ada yang mengusulkan kepada Rais Am agar wakil ketua umum itu dibikin 5. Nah, supaya ini tidak berat mungkin. Rais Am itu menolak. Enggak, 4 aja katanya. Waktu ditanya alasannya kenapa, beliau itu alasannya itu lucu, Ki Abdul Ghafur. Itu saya dengar sendiri Rais Am matur.
Wong bojoe paling akeh papat tok. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Saya itu nggak kepikir itu alasannya itu loh. Kok ini namanya kiasi apa ilhaqi gitu kan ada ilatnya kan gitu. Nah, itu guyonan ya Pak. Jadi selevel beliau itu Masya Allah menjawab itu di luar dugaan saya itu. Menolak 4 aja. Ada yang usul 5 lah ditambahi itu. Enggak 4 aja. Wong poligami saja maksimal 4.